bersama kakak Yogi. Datang budaya Hindu-Buddha ke Indonesia dengan 4 teori yang ikut untuk mendukungnya. 1. Aisyah Enjekro mengatakan pedaganglah penyebar ajaran Hindu dan Buddha. Kedua teori dikemukakan J.C. Van Leur. Para pendeta yang diundang datang Indonesia karena mereka yang dapat menggunakan Sanskerta dan huruf Pallawa, teori Brahmana. 3. Teori kesatria C.C. Bloch. Katanya para satria bantu kemenangan bagi suku di Indonesia. Lalu dinikahkan dengan putri sukunya dan berkembang tradisinya Hindu Buddha di kerajaan Indonesia. Mukherjee mengatakan satria bangun koloninya, lalu berkembang jadi sebuah kerajaan. J.L. Moons menjelaskan mereka lari dari India Selatan waktu kerajaan sedang hancur. Keempat teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K. Bos, orang India miliki semangat mengajarkan Hindu Buddha ke Indonesia. Orang Indonesia merasa tertarik dan belajar Hindu Buddha ke India di sana. Pulang dari India, ajarkan ke orang Indonesia. Berkembanglah Hindu Buddha. Oke, untuk mendalami materi, mari kita masuk ke teori masuknya Hindu Buddha ke Nusantara beserta pengaruh budaya India. Nah, yang pertama mengenal Hindu. Tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Arya mendatangi Mohenjo-daro dan Harappa, kemudian mendesak bangsa Dravida dan bangsa Munda. Dan bangsa Arya dulu bertolak ke selatan ke arah India dan mereka bertemu dengan suku-suku asli India. Nah, bangsa Dravida ini kemudian merasa terdesak dan mereka lari ke sekitar pegunungan Vindhya. Nah, pada akhirnya mereka mau tidak mau ya harus berbaur dengan bangsa Dravida. Akhirnya muncul sinkretisme atau percampuran yang berdahulunya bangsa Arya menyembah banyak dewa. Nah, kemudian istilah Hindu sendiri itu berkembang dikenal karena tempat penyebaran agama Hindu sendiri, yaitu di lembah Sungai Indus. Nah, perkembangan agama Hindu terbagi menjadi 4 fase, yaitu zaman Weda, zaman Brahma, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Nah, ajaran Hindu juga mengenal adanya Trimurti atau 3 badan yang kekuasaan tertinggi atau Itswara itu mereka yang mampu
menguasai alam semesta. Nah, tiga badan itu digambarkan oleh pertama yaitu Dewa Brahma sebagai pencipta, yang kedua ada Dewa Siwa yaitu pembinasa, dan ketiga ada Dewa Wisnu pemelihara. Nah, kitab agama Hindu sendiri itu Weda terdiri dari 4 Weda, yaitu yang pertama ada Rig Weda yaitu yang berisi sari-sari pujian, yang kedua Yajur Weda berisi doa-doa berupa puisi atau prosa, yang ketiga Sama Weda berisi nyanyian-nyanyian untuk upacara, dan keempat Atara Weda berisi doa untuk penyembuhan penyakit. Nah, dalam ajaran Hindu sendiri mengenal sistem kasta. Yang pertama ada Brahma, yang kedua Satria, tiga Waisa, empat Sudra, dan terakhir Pariya. Nah, yang pertama adalah Brahma. Brahma ini terdiri atas para pendeta yang bertugas mengurusi soal kehidupan keagamaan. Mengapa mereka tertinggi? Karena para Brahma ini dianggap paling dekat dengan dewa yang mengontrol alam semesta. Yang kedua ada Ksatria yang terdiri atas raja dan keluarganya, dan para bangsawan dan para prajurit. Nah, bertugas dalam menjalankan pemerintahan termasuk pertahanan negara. Yang ketiga ada para pedagang Waisa. Para pedagang ini membawa dagangnya ke berbagai tempat. Dan kasta keempat ada Sudra, yang mereka terdiri atas petani, peternak, pekerja, budak, buruh, dan pekerja kasar. Yang terakhir ada kasta Pariya, yang ini kasta paling buruk, yang mereka tidak berpengharapan dan tidak punya pekerjaan. Biasanya mereka hanya sebagai pengemis dan gelandangan. Nah, ada larangan yang mengatur kasta ini. Jika ada perkawinan itu maka langsung diberi label sebagai kaum Pariya. Jadi peraturan ini ditegakkan karena misalnya ada perkawinan antara kaum Brahma dengan kaum Ksatria, atau kaum Brahma dengan kaum Waisa, pendeta dengan pedagang. Nah, itu langsung dilarang dan langsung dilempar ke kaum Pariya. Nah, pengaruh budaya Hindu sendiri, dulu masyarakat Nusantara itu masih bersifat kesukuan atau menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, ketika datangnya Hindu itu membuat mereka membuat sebuah kerajaan. Nah, jika sebuah kerajaan berarti harus ada raja dong. Nah, raja ini dianggap sebagai titisan dewa atau kultus dewa raja. Nah, raja itu harus mampu menjaga keseimbangan antara mikrokosmos dengan makrokosmos. Nah, maka raja itu juga diberi gelar abhiseka nama yang termasuk puji-pujian kepada raja. Biasanya dalam prasasti dan kesastraan Jawa kuno pada masa Raja Airlangga. Seperti dalam Raja Majapahit dulu, raja-rajanya diberi abhiseka nama, yaitu Dewa Siwa atau maupun Dewa Wisnu. Nah, yang ketiga ada pengaruhnya yaitu sistem kasta, yang kelas sosial tadi, yang Pariya, Brahma, Sudra, Ksatria, dan Waisa. Nah, ini agama Buddha berasal dari India bagian utara yang diajarkan oleh Sakyamuni yang juga dikenal sebagai Buddha Gautama. Pada periode awal, masyarakat India sudah mengenal tradisi pertapaan dengan pertapa yang berambut panjang, dan periode berikutnya telah mengenal adanya upacara keagamaan dan ritus kurban dari kaum Brahmana. Selanjutnya, masyarakat India mengenal agama dari kaum Upanishad. Nah, menurut kaum Upanishad, yaitu dalam diri manusia itu memiliki kehidupan yang kekal yang dapat diraih jika manusia tersebut menyatu dengan alam semesta. Kemudian ada yoga, meditasi yoga seperti itu. Nah, tapi pernyataan ini mendapat respon tantangan dari kaum material ini, orang-orang yang pemikir, katakanlah seperti filsafat. Nah, dia mengatakan tidak ada jiwa yang kekal, tidak ada kehidupan yang kekal. Jika manusia sudah mati, ya sudah, tidak ada kehidupan lagi. Nah, kehidupan itu dapat diraih selagi mereka masih hidup. Nah, itu yang terjadi pertentangan di sini. Kemudian berkembang pertapaan keras oleh kaum Jaina yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki jiwa yang bersih murni. Nah, hal tersebut menjadi kotor karena perasaan indera. Nah, sehingga kebahagiaan kekal dapat diraih jika manusia membunuh perasaan-perasaan indera melalui penyiksaan diri. Nah, agama Buddha diajarkan oleh Siddhartha Gautama, yang ia adalah anak Raja Suddhodana dari kerajaan Kosala di Kapilavastu. Siddhartha ini juga dikenal dengan Bhaggava, Tathagata, Sugata. Nah, dia ini hidupnya mewah, serba mewah di dalam kerajaan. Bahkan dia ada bodyguardnya yang menjaga dia. Nah, tapi kemewahan itu membuat Siddhartha mengalami kejenuhan dan akhirnya dia terpaksa harus angkat kaki dari kerajaan
dan menyusuri jalan-jalan di luar tembok kerajaan. Nah, di situ Siddhartha bertemu dengan orang yang sudah tua, orang yang sudah sakit, orang yang meninggal. Nah, dia menyimpulkan bahwa semua kehidupan orang akan mengalami tua. Orang setelah tua mereka akan sakit, dan setelah sakit mereka akan meninggal. Nah, Siddhartha dengan tegas menyimpulkan bahwa hidup adalah sebuah penderitaan atau samsara. Nah, maka dari itu beliau mengerti bagaimana jalan untuk menyelamatkan penderitaan. Dia duduk di bawah pohon bodhi dan dia bertapa di situ dan mendapatkan pencerahan sempurna, yaitu dia sudah menjadi Buddha. Siddhartha sudah menjadi Buddha, dan Dharma inilah yang diajarkan kepada kelima orang di taman Rusa isi Patana Sarnath. Ini gambarnya ini. Nah, Siddhartha membimbing mereka menuju arahat. Arahat itu apa? Arahat itu gelar yang diberikan ketika manusia mampu mencapai kesucian tertinggi atau terbebas dari duniawi. Nah, kitab agama Buddha itu Tripitaka, yang berarti 3 keranjang. Kitab ini terdiri dari Vinaya Pitaka, berisi aturan-aturan kehidupan, kedua Sutta Pitaka, berisi dasar-dasar dalam memberikan pelajaran, dan ketiga Abhidharma Pitaka, berisi falsafah agama. Nah, pengaruh Buddha sendiri karena ajaran ini mengajarkan tentang reinkarnasi, manusia lahir berkali-kali, hidup adalah penderitaan, akhirnya penderitaan itu karena ada cinta akan kehidupan. Nah, sehingga ajaran Buddha ini, tresna itu kecintaan akan kehidupan itu dapat ditindas dengan 8 jalan atau Astawida, itu melaksanakan jalan benar, niat dan bersikap yang benar, berkata benar, tingkah laku yang benar, hidup yang benar. Nah, oleh karena itu pengaruh budaya Buddha ini lebih pada moral masyarakat. Nah, moral dan etika ini berkaitan dengan kebaikan. Dalam agama Buddha, perilaku moral mengandung 2 aspek, yaitu aspek negatif, dan aspek negatif itu hindarilah dan jangan berbuat kejahatan. Yang kedua, aspek positif, kembangkanlah kebaikan. Nah, itu yang dititipkan agama Buddha pada masyarakat Nusantara. Nah, aliran yang terkenal dalam ajaran Buddha itu ada 2. Hinayana yang pertama, yaitu kendaraan kecil. Menurut aliran ini, orang wajib berusaha sendiri untuk mencapai nirwana, seperti dengan meditasi. Para biksu dan biksuni yang berada di wihara berhak menjadi sangga. Nah, biasanya para pengikutnya ini berada di Sri Lanka dan Myanmar dan Thailand. Yang kedua ada Mahayana, yaitu kendaraan besar. Nah, penganut aliran ini mengajarkan bahwa tidak hanya memikirkan diri sendiri untuk mencapai nirwana, tetapi berusaha membantu orang lain untuk mencapai nirwana tersebut. Nah, setiap orang itu berhak menjadi sangga. Nah, para pengikutnya biasanya berada di Indonesia, Jepang, Tiongkok, dan Tibet. Selanjutnya, teori masuknya Hindu Buddha ke Nusantara. Yang pertama ada NJ Krom. NJ Krom ini tentang teori Waisa atau para pedagang tadi. Nah, dulu para pedagang dari India itu mereka berlayar ke Cina untuk aktivitas perdagangan. Jadi ada hubungan dagang antara Cina dengan India. Nah, harus melewati Indonesia. Bayangkan bahwa pada zaman dahulu kapal-kapal belum ada mesin. Mereka harus mengandalkan angin muson dari barat untuk berangkat ke Cina. Nah, akhirnya sampai di Cina mereka berdagang. Nah, sambil menunggu angin muson dari timur untuk kembali ke negerinya India, mereka tinggal di Indonesia, tinggal di Nusantara, dan bahkan ada aktivitas perdagangan juga, dan bahkan melakukan perkawinan dengan penduduk lokal. Nah, ketika sudah ada perkawinan, maka ajaran agama Hindu Buddha ini mampu berkembang pesat. Nah, yang kedua ada J.C. Van Leur yang mengatakan tentang teori Brahmana, yaitu kebudayaan Hindu Buddha itu dibawa oleh golongan Brahmana, para pendeta yang diundang oleh penguasa Indonesia. Nah, pendapatnya ini didasarkan pada penemuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Nah, dan hanya dikuasai oleh kaum Brahmana, sehingga para Brahmana mampu membaca kitab Weda, sehingga penyebaran agama Hindu dan Buddha itu hanya dapat dilakukan oleh golongan Brahmana. Nah, yang ketiga ada teori kesatria. Nah, kesatria ini didukung oleh C.C. Beck. C.C. Beck itu mengatakan bahwa ada sebuah konflik kekuasaan di suku Indonesia, salah satu suku Indonesia, dan kaum kesatria dari India ini membantu untuk memberikan kemenangan, dan akhirnya kemenangan terjadi. Kaum kesatria ini dinikahkan dengan putri sukunya. Nah, setelah tadi adanya perkawinan tadi, akhirnya mudah dengan cepat ajaran itu
berkembang. Nah, yang kedua ada teori oleh Mukherjee. Mukherjee juga mengatakan golongan Ksatria datang dari India dengan membawa pengaruh Hindu-Buddha, kemudian membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Berikutnya ada J.L. Moon. J.L. Moon mengatakan bahwa sekitar abad ke-5 ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan itu mereka melarikan diri ke Nusantara. Mengapa? Karena sewaktu itu kerajaannya sedang mengalami kehancuran akibat peperangan. Jadi di India Selatan mengalami perang hebat sehingga yang kalah harus lari. Nah, akhirnya mereka lari ke Indonesia dan sembari itu mereka menyebarkan ajaran Hindu dan Buddha. Nah, yang terakhir ada teori arus balik oleh F.D. Kabus. Nah, ini mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sendiri yang aktif datang ke India, yang pada awalnya orang-orang dia datang, memang orang dia itu datang dan menyebarkan ajaran Hindu Buddha dan membuat orang-orang Indonesia itu merasa tertarik dengan ajaran ini dan akhirnya mereka belajar agama ke India dan sekembalinya mereka mengajarkan lagi ke Nusantara. Nah, ini didukung dengan bukti prasasti Nalanda, yaitu menyatakan bahwa Raja Balaputra Dewa meminta pada Raja India untuk membangun vihara di Nalanda India yang akan digunakan untuk menimba ilmu para tokoh Sriwijaya, dan ini dikabulkan oleh Raja di Nalanda. Oke, itu saja yang kita pelajari hari ini. Silakan diskusi melalui WA Group. Terima kasih.